akhirnya terungkap. Berita mengejutkan datang dari turnamen mini Earth on Usyk 2024. Timnas Indonesia yang digadang-gadang menjadi juara di ajang tersebut secara mengejutkan kalah secara tidak fair dari tim tuan rumah Korea Selatan. Bukan tanpa alasan. Tepat beberapa hari sebelumnya seluruh dunia memprediksi dan menjagokan Indonesia bakal keluar sebagai juara mengingat penampilan impresifnya di laga pertama ketika menghajar tim dengan peringkat 1 FIFA Argentina dengan sangat meyakinkan dan membuat Argentina tak berdaya sampai membuat Lionel Messi dan fansnya geram. Usut punya usut di balik kekalahan yang dialami timnas Indonesia dari tuan rumah Korea Selatan dicurigai ada faktor kurang fair dari wasit yang memimpin pertandingan akibat adanya faktor tuan rumah jadi prediksiku saat ini. Faktanya inilah drama di Seoul, timnas Indonesia U20 kalah telak dari Korea Selatan di final Earth on Usyk 2024. Apa yang terjadi di balik layar? Simak video lengkapnya hanya di sini. Gokil, lagi dan lagi. Dunia dibuat tertegun dan terkagum-kagum oleh keberanian dan semangat juang tinggi tim Garuda Indonesia yang tak gentar dan dinilai punya semangat juang tinggi. Sampai-sampai Presiden FIFA turun tangan langsung memberikan peringatan pada King Salman agar jangan sekali-kali dan jangan sedikit pun berani meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Karena sedikit saja lengah di tangan Shin Tae-yong, timnas Arab Saudi akan menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia dan dihajar habis-habisan jadi prediksiku saat ini. Faktanya Shin Tae-yong tantang Arab Saudi di tangan Roberto Mancini. Apakah Shin Tae-yong punya strategi mengejutkan untuk menghadapi kekuatan Raja Minyak? Berikut ulasannya. Alhamdulillah. Yes, berita gembira datang dari bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu Elkan Bagot akhirnya mengakui kehilafannya dan bak gayung bersambut Shin Tae-yong. Pun mengesampingkan egonya hingga bersedia panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi di laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia jadi doa terbesarku saat ini. Di sisi lain, Elkan Bagot terpaksa absen di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang menghalangi bek Garuda Muda untuk tampil bersama timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Gokil! Kabar hebat kembali menghampiri timnas Indonesia jelang laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 awal September mendatang. Kabarnya ada beberapa pemain top elite Eropa grade A keturunan asal Indonesia yang saat ini sedang bermain di Eropa sangat berminat untuk dinaturalisasi agar bisa membela Indonesia dan punya misi membawa Indonesia lolos di babak kualifikasi dan bisa berlaga di laga puncak Piala Dunia. Mulai dari pemain dengan type striker, gelandang serang, pemain bertahan, sampai dengan penjaga gawang jadi harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain, striker Persib ungkap rencana besar naturalisasi dan ambisinya membela timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Begini kronologis lengkapnya. Wow! Dunia dikagetkan dan syok dengar kabar ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Presiden AFC membuat pernyataan kontroversial dan secara terang-terangan mendukung dan menjagokan Indonesia untuk lolos babak kualifikasi dan bisa tampil di laga puncak Piala Dunia. Bahkan Presiden AFC menyampaikan akan membantu dengan segala upah daya maksimal agar bisa mewujudkan keinginan tersebut, jadi doaku. Faktanya AFC mengguncang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa tiba-tiba caper ke timnas Indonesia? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Begini jawabannya. Bikin bulu kuduk merinding. Auto dibuat kaget. Salah satu putra terbaik dan sekaligus salah satu punggawa sekaligus kapten timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Port FC Thailand tadi malam membuat mata dunia terbelalak.
Kabarnya kapten timnas tersebut tampil sangat impresif dan menjadi pahlawan untuk timnya sampai-sampai diberi penghargaan dan pujian setinggi langit oleh timnya. Hal senada diungkapkan oleh fans fanatik klub tersebut dan berkat penampilan gemilangnya, fans meminta agar negara segera menaturalisasi kapten timnas tersebut menjadi pemain berseragam Thailand. Jadi dugaanku. Faktanya menjelang duel timnas Indonesia versus Arab Saudi, Asnawi Mangkualam jadi bintang di Port FC, sementara Pratama Arhan tertinggal di Suwon FC. Apa yang terjadi? Begini penjelasannya. Yes, gak sabar nih. Ada kabar bahagia yang bisa bikin para fans penggemar timnas Indonesia dan auto bikin jantungan saking senangnya. Dikabarkan asisten pelatih striker timnas Indonesia saat ini sedang berada di kediaman Cristiano Ronaldo setelah mendapat undangan dari pemain terbaik sepanjang sejarah Liga Champions tersebut. Dikabarkan King Cristiano Ronaldo akan memberikan tips dan trik jitu untuk striker timnas Indonesia yang dijamin bisa bombardir gawang Arab Saudi. Jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, pelatih striker timnas Indonesia akan bocorkan senjata rahasia untuk menembus pertahanan lawan. Kira-kira senjata rahasia apa yang dimaksud? Lagi dan lagi Shin Tae-yong membuat kagum dan bangga para penggemar dan fans sejati timnas Indonesia. Dikabarkan Shin Tae-yong saat ini sedang dalam mode mood terbaik dan sangat pede punya senjata rahasia yang akan membuat Arab Saudi dan Australia kocar-kacir. Bahkan Lionel Messi pun sampai menyanjung tinggi kelihayan Shin Tae-yong dalam meraci taktik untuk skuadnya sehingga Lionel Messi sangat yakin tidak akan ada tim yang bisa menjegal Indonesia untuk lolos di babak kualifikasi dan menjadi tim terbaik di ajang Piala Dunia 2026 yang patut disegani. Jadi doaku. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengungkap rahasia kenapa timnas Indonesia tak takut oleh Ali Al-Bulaihi yang terkenal sebagai provokator di tim Arab Saudi. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Hasil timnas Indonesia U20 versus Korea Selatan pada matchday terakhir turnamen uji coba bertajuk Seoul Earth on Ice 2024 sudah bisa diketahui. Timnas Indonesia U20 harus rela kalah telak dari tuan rumah Korea Selatan dengan skor 0-3 pada laga yang digelar di Stadion Mokdong Minggu (1 September 2024) sore waktu Indonesia Barat itu. Garuda Muda sejatinya diharapkan mampu mengejutkan tuan rumah Korea Selatan karena masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara Seoul Earth on Ice 2024. Dengan syarat tim asuhan Indra Syafri itu harus memenangkan laga kontra Korea Selatan dengan margin minimal 3 gol setelah pada laga tadi Thailand kalah 0-2 dari Argentina. Namun sayang, target tersebut tak mampu diwujudkan oleh Donitri Pamungkas dan kolega yang justru harus menerima kekalahan. Kendati demikian, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tetap menurunkan skuad terbaiknya dalam laga kontra Korea Selatan ini demi meraih poin maksimal. Timnas Indonesia U20 memakai jersey warna putih-putih, sementara Korea Selatan mengenakan kostum warna merah. Laga pun dimulai dengan seru. Pada menit keempat, Korea berhasil menusuk ke dalam kotak penalti timnas Indonesia U20. Beruntung masih bisa disapu bersih oleh bek Garuda Muda sehingga menghasilkan tendangan sudut. Sayangnya gawang timnas Indonesia U20 mampu dijebol lewat skema corner kick melalui sundulan Shin Min-ha di menit kelima, skor 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Indonesia mencoba menyerang pada menit ke-12, Donitri melakukan aksi solo untuk menusuk pertahanan Korea Selatan, namun upayanya masih bisa digagalkan lawan. Barulah di menit ke-25, kombinasi antara para pemain depan Korea Selatan mampu dimaksimalkan oleh Kim Tae-won menjadi gol. Skor pun berubah 2-0 untuk tuan rumah.
Pada menit ke-32, Korea Selatan kembali menambah keunggulan, lagi-lagi melalui skema tendangan pojok, kali ini via sundulan Hong So-hyun, skor 3-0 untuk tuan rumah. Hasil ini membuat tuan rumah Korea Selatan menjadi juara Seoul Earth on Uschuk 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tak gentar melihat kekuatan Timnas Arab Saudi di tangan Roberto Mancini. Ia pun memastikan skuad Garuda siap bekerja keras demi meraih hasil maksimal. Pernyataan tersebut dikatakan STY panggilan Shin Tae-yong usai sesi latihan terakhir Timnas Indonesia di Jakarta pada Sabtu (31 Agustus 2024) sebelum bertolak ke Arab Saudi. Shin Tae-yong mengemukakan pandangannya terkait kekuatan Timnas Arab Saudi yang dilatih pelatih terbaik asal Italia, Roberto Mancini. Di bawah naungan Mancini, Timnas Arab Saudi banyak berinvestasi untuk memperkuat tim berjuluk The Green Falcons itu, termasuk adanya 7 rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Namun Shin Tae-yong tak takut dengan pasukan Roberto Mancini itu karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi di luar prediksi. Di sisi lain, STY tak menampik bahwa Arab Saudi yang akan menghadapi Timnas Indonesia merupakan tim bagus walau tidak menjamin bisa meraih kemenangan atas skuad Garuda. Timnas Arab Saudi berinvestasi banyak. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di lapangan ABC Senayan, Jakarta, Sabtu. STY menegaskan lagi bahwa kekuatan tim negara minyak itu tidak serta-merta menjamin kemenangan karena tidak ada pihak yang bisa memastikan seperti apa hasil pertandingan. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai selesai pertandingan, katanya. Kendati begitu, Shin Tae-yong memastikan bahwa persiapan skuad Garuda harus lebih fokus dan lebih baik untuk memberikan hasil maksimal lawan Arab Saudi. Nasib apes harus dirasakan bintang Timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang harus menepi lama dan kemungkinan tetap tak bisa bela skuad Garuda meski pelatih Shin Tae-yong memanggilnya. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot memang sudah menghilang dari daftar skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan kesekian kalinya Elkan Bagot tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun tersebut juga absen ketika skuad Garuda menghadapi 4 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Tercatat, terakhir kali Elkan Bagot memperkuat Timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023. Meski terus-menerus tak dipanggil, bukan berarti kesempatan Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia tertutup. Pemain kelahiran Bangkok tersebut masih bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi asa para pendukung untuk melihat Elkan Bagot tampil bersama skuad Garuda harus ditahan. Pasalnya, meski Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sang pemain kemungkinan besar tak bisa hadir. Sebab Elkan Bagot dikabarkan alami cedera parah saat memperkuat timnya, Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan mengalami cedera saat latihan. Kami pikir ia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mau memaksakan, kata pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Cook. Penyerang Persib Bandung, Ciro Alves, bicara peluang untuk membela Timnas Indonesia. Ciro jadi salah satu pemain yang sudah cukup lama berkarir di Liga 1. Tiba pada tahun 2019 dari Chonburi FC ke Tira Persikabo, sang pemain menunjukkan kesetiaannya hingga tahun 2022. Sejak saat itu, Ciro memilih pindah ke Persib dan sukses mempertahankan ketajamannya dengan mencetak 29 gol dan 20 assist dari 74 penampilan. Ciro Alves menjelaskan dia sebenarnya sangat mencintai Indonesia.
Namun, saat ini menjalani naturalisasi tidak masuk dalam tujuannya. Tentunya, Indonesia adalah salah satu tempat yang dia cintai saat ini. Ini dalam kurung, naturalisasi bukan rencana saya. Saya sangat senang dengan negara ini, kata Ciro Alves dari laman Tribun Jabar. Pemain berusia 35 tahun ini mengakui memang Indonesia lebih baik daripada Brasil. Apalagi dia sudah cukup lama tinggal di sini dan bekerja. Dia juga cukup nyaman berada di Indonesia dengan semua budaya yang ada. Kamu bertanya pada saya mana yang terbaik, Brasil atau Indonesia? Saya akan bicara Indonesia menurut saya, lanjutnya. Ciro mengakui bahwa bisa membela timnas Indonesia merupakan salah satu mimpinya. Namun, menjalani naturalisasi adalah hal yang berbeda. Selain itu, di timnas persaingan antar pemain cukup ketat dan banyak pemain muda yang mulai mendapatkan tempat. Hal ini dalam kurung naturalisasi mimpi. Tapi bukan rencana saya, tutupnya. AFC tiba-tiba membahas timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang selama ini menjadi rival timnas Indonesia harus gugur di putaran kedua. Skuad Garuda lolos dari putaran kedua setelah menjadi runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin hasil dari 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kalah. Pasukan Sintayong menemani Irak yang lolos ke putaran ketiga sebagai juara grup dengan mengoleksi poin sempurna, yakni 15 poin. Di putaran ketiga, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di grup C bersama tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah City Sports, Kamis dalam kurung 5/9. Kemudian skuad Garuda akan menjadi tuan rumah saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September. Jelang pertandingan di putaran ketiga, AFC tiba-tiba membahas timnas Indonesia di media sosial resminya pada Minggu dalam kurung 1 September 2024. AFC membahas soal Indonesia, Irak, dan Korea Selatan yang menjadi negara dengan jumlah penonton terbanyak di putaran kedua. Mereka memiliki pertandingan dengan penonton terbanyak di hashtag ASEAN Qualifiers babak 2. Kami tidak sabar menantikan atmosfer di babak 3, tulis AFC di akun X-nya. Sepanjang laga kandang timnas Indonesia di putaran kedua, supporter Garuda memang selalu memadati Stadion GBK. Bahkan dalam 4 pertandingan kandang yang dilakoni, semuanya masuk daftar sebagai pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Beda nasib dua pemain timnas Indonesia di luar negeri menjelang melawan timnas Arab Saudi dalam partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, bermain sebagai starter ketika Port FC berhadapan dengan tuan rumah Ratchaburi FC dalam pekan kelima Thai League 1 2024-2025 pada Minggu 1/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Asnawi selalu berlaga menjadi pemain utama dan tidak tergantikan dalam 4 pertandingan terakhir Port FC di Thai League setelah memulai musim ini sebagai pengganti. Sementara itu, Pratama Arhan kembali tidak terpakai di Suwon FC dalam K-League 1 2024/2025. Fullback kiri berusia 22 tahun itu tidak masuk skuad untuk melawan Gangwon FC. Ketika Arhan absen, Suwon FC mampu mengimbangi tuan rumah Gangwon FC 22 dalam pekan ke-29 K League 1 di Gangneung Sports Complex, Gangwon.
pada Minggu 1/9/2024 sore waktu Indonesia Barat. Sejak bergabung dengan Suwon FC pada awal musim ini, Arhan hanya sekali bermain. Pemain timnas Indonesia itu beraksi 3 menit sebagai pengganti. Debut Arhan untuk Suwon FC terjadi saat berhadapan dengan Jeju United dalam pekan ke-14 K-League 1 pada 26 Mei 2024. Pemain berkaki kidal itu masuk pada menit ke-73, namun di kartu merah pada 3 menit berselang. Asnawi dan Arhan bakal bergabung dengan timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, pada 1-2 hari ini untuk persiapan melawan tuan rumah di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Timnas Indonesia telah berangkat ke Jeddah pada Minggu (1 September 2024) dengan kekuatan 12 pemain. Sementara 14 nama lainnya bakal memenuhi panggilan di Jeddah. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, menurunkan berbagai ilmu ke para bomber tim berjulukan Garuda itu untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Arab Saudi dan timnas Australia pada September 2024. Satu di antara filosofi yang ditancapkan Yeom Ki-hun ke penyerang timnas Indonesia adalah tembakan yang mengutamakan keakuratan, bukan kekuatan. Yeom baru menjadi pelatih striker timnas Indonesia pada beberapa waktu lalu. Dia telah menggembleng 3 bomber Garuda dalam latihan pada 30-31 Agustus 2024. Ketiganya adalah Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sementara Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, penghuni lini depan lainnya, belum bergabung dengan timnas Indonesia. Struijk dan Oratmangoen baru bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia antara 1 atau 2 hari ke depan. Keduanya akan berlatih bareng dengan Garuda di Arab Saudi. Akurasi. Bukan power tapi akurasi. Ketika menembak, butuhnya akurasi. Makanya tidak ada tembakan jarak jauh, tapi jarak dekat dari kotak penalti, ujar Yeom Ki-hun. Dalam latihan timnas Indonesia di Jakarta pada 30-31 Agustus 2024, Yeom Ki-hun memilih untuk mengasah tembakan dari jarak dekat demi mempertajam akurasi, bukan tendangan jarak jauh. Sebelumnya, Yeom Ki-hun sempat menyoroti penggunaan kekuatan dan fisik para penyerang timnas Indonesia dan kurangnya keseimbangan yang berujung kehilangan bola. Namun, ia melihat adanya perbaikan dalam latihan 2 hari ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak ambil pusing dengan keberadaan Ali Al-Bulaihi di timnas Arab Saudi, bek yang populer dengan kelihayan dalam memancing emosi lawan. Ali Al-Bulaihi pernah membuat superstar Al Nassr, Cristiano Ronaldo, di kartu merah karena menyikutnya dalam babak semifinal Saudi Super Cup 2024 pada April 2024. Selain itu, palang pintu berusia 34 tahun ini juga pernah memprovokasi mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, di Piala Dunia 2022, namun gagal karena sang pemain bergeming. Masih di Piala Dunia 2022, penyerang timnas Polandia, Robert Lewandowski, juga dipermainkan oleh Ali Al-Bulaihi yang berujung pemain Al Hilal itu diperingatkan oleh wasit. Ali Al-Bulaihi akan menjadi tembok kuku Arab Saudi untuk meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Ali Al-Bulaihi yang bisa saja telah menyiapkan intrik lainnya bakal head-to-head dengan lini depan timnas Indonesia yang kemungkinan bakal diisi oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk.
Ali Al-Bulahi menjadi satu di antara pemain paling senior dan berpengalaman di skuad Arab Saudi saat ini dengan perolehan 50 penampilan sejak debut pada Mei 2018. Hal-hal seperti itu tidak akan menjadi masalah untuk kami. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah, jelasin Taeyong. Sebaliknya, kami harus antisipasi itu dengan baik. Mulai dari saya dan pemain untuk memanfaatkan kekasaran pemain tersebut, ucap arsitek asal Korea Selatan ini.